saya syahadatnya di Labuan Bajo. Tidak yang dibilang membandingkan agama, enggak. Cuman memang ada beberapa hal-hal urgensi yang menurut saya itu saya tidak mendapatkan jawaban yang puas atau memuaskan ketika saya di Katolik dulu. Itu jawabannya pun tidak bisa dijelaskan dengan dalil-dalil dari mereka. Seperti itu. Jadi seperti salah satu contohnya, ada yang hilang. Ketika kami sekolah Katolik itu dijelaskan bahwasanya Yesus itu meninggalkan bait Allah umur 14 tahun dan kembali lagi ke bait Allah umur sekitar 30 tahun kalau nggak salah. 28 sampai 30 tahun. Nah, di part yang miss ini beliau kemana ini yang saya beberapa kali tanyakan dan belum ada jawaban. Ya, ini gunda saya yang selalu saya pertanyakan ke pastor-pastor manapun di gereja Katolik, mau di WK Bubek, mau di Surabaya, ke bapak saya sendiri pun saya tanya, belum ada jawaban yang meyakinkan. Itu karena gak mungkin dong kalau kita bicara dia adalah Tuhan, kita mengimani beliau sebagai Tuhan, tapi kita nggak ngerti beliau kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, perkenalkan, nama saya Jeffrey Gunawan. Saya ini aslinya Surabaya, Mas. Surabaya. Terus saya ini anak kedua dari 4 bersaudara. Keluarga saya sampai hari ini masih Katolik. Jadi saya agama sebelumnya adalah Katolik. Terus dari kecil sampai dari TK sampai SMP kelas 1 itu saya sekolah di sekolah Katolik. Sekolah Katolik di Surabaya tepatnya. Singkat ceritanya SMP kelas 2 pindah ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota WK Bubek, Kabupaten Sumba Barat. Saya tinggal di sana sama paman saya, sama adik ibu saya. Lingkungan di NTT itu mayoritas Kristen dan Katolik. Gitu. Jadi saya besar di lingkungan Katolik yang taat. Keluarga saya alhamdulillah itu dulu ya itu adalah Katolik yang taat. Nah, karena taat itulah tadi membuat saya mungkin ya alhamdulillah Allah mudahkan saya, melurahkan hati saya untuk menerima Islam. Karena ketaatan tadi yang di situ. Singkat ceritanya saya di NTT itu berkegiatan ya umum lah anak-anak itu. Paman saya itu kan buka toko, ada perbaiki senapan angin, jadi saya belajar perbaiki senapan angin, perbaiki mesin cuci, perbaiki pompa air dan lain-lain lah. Jadi saya bisa ngerjain AC, bongkar pasang AC, cuci AC. Jadi saya di sana aktif di gereja. Nah, kalau gereja Katolik itu kan nggak ada band-bandannya, Mas. Itu kalau band-bandan itu kebanyakan di gereja Betani, gereja Betel, gereja Kristen itu dan lain sebagainya. Saya di hire, artinya seperti disewa ya, seperti disewa itu untuk bermain di gereja mereka. Saya dipakai di gereja Kristen Protestan WK Bubek, main musik di situ. Sehingga ceritanya terakhir itu saya ingat agak lain perasaan saya ketika main itu tahun 2010, Mas, 2010. Sudah nggak nyaman main musik. Seperti itu. Jadi kita kayak KKR kebaktian itu saya main di lapangan, dia main. Zaman dulu saya basicnya drum. Oh, pemain drum ya pada waktu itu. Terus saya sekolah SMA itu di SMK Negeri 1 WK Bubek, ngambil jurusan pariwisata, usaha jasa pariwisata. Kebetulan di sekolah itu banyak orang Jawa. Saya ternyata dapat satu teman bergaul, dia jurusan perhotelan, namanya Mas Gundar. Saya nggak pernah sebut namanya nih selama ini. Ini barusan saya sebut. Mas Gundar. Saya mau ketemu beliau di Malang nanti. Insya Allah. Nanti saya mau ketemu beliau nanti di Malang. Dari mana itu Jawanya, Mas? Beliau dari Malang. Oh, dari Malang. Nah, ini sudah kontak-kontakan, kita mau ketemu. Insya Allah. Sudah berapa tahun saya nggak ketemu beliau juga. Jadi sehingga ceritanya itu saya sering lah ke sekolah tuh jemput beliau atau beliau jemput saya, antar jemput gitu. Naik motor. Kebetulan ada motor. Jadi saya jemput beliau atau beliau jemput saya. Pokoknya seperti itulah, antar jemputan jemput. Satu ketika itu pernah ibunya tuh manggil saya makan. Ibunya penjual rujak cingur khas Jawa Timur kan. Saya suka rujak cingur. Jadi sehingga mampir ke situ dipanggil sama ibunya makan. Setelah dipanggil makan, ya menurut saya undangan pertama biasalah. Namanya mungkin mau kenalan dulu kan, kenalan sama temennya anaknya. Hari kedua, hari ketiga lah kok gitu terus, rujak cingur atau soto ayam, tinggal milih mau makan apa. Saya di keluarga yang dalam tanda kutip etnis keturunan Tionghoa ya, itu agak sedikit bingung. Kok tiap hari ngasih makan, cuannya tuh dari mana? Saya bingung, kok tiap hari dikasih makan? Ya memang nggak besar sih, 10.000 sampai 15.000, tapi kok tiap hari kan ya lumayan. Dikasih minum. Saya iseng nanya sama ibu, Bu, saya panggilnya Mae, kok bendino kok ngasih makan? Nggak rugi tak? Ibunya cuma senyum baru ngomong gini, kalau di Islam itu namanya sedekah. Kamu ini tak sedekahin. Oh,
ya baru paham. Nah, mundur sedikit, sebelum saya sampai SMK kelas 2 itu mulai ada ketertarikan dengan Islam, saya pembenci Islam. Pembenci Islam yang sangat-sangat total benci Islam. Salah satunya itu kasus itu ya apa? Bom Bali. Oh, Bom Bali. Itu saya langsung terdoktrin, oh Islam ini ajarannya radikal. Oh Islam ini ajarannya teroris, ajarannya membunuh umat, ajarannya ini nggak bagus. Jadi ini agama betul-betul tidak baik. Nah, pemikiran saya pada waktu itu seperti itu. Dan saya aplikasikan kebencian saya terhadap anak-anak MTS yang pulang sekolah. Diapain dong? Ya ada aja. Pokoknya sampai dipukul, sampai dipajakin. Oh. Nah ini kisah saya nggak pernah cerita. Salah satu kejadian itu kita kelas 2 SMA, saya mangkal di depan itu ada namanya Bank BNI, depannya itu ada warung bakso waktu itu. Saya nongkrong di situ, anak-anak SMA kan pulang. Saya lihat nih, anak-anak SMA kan celana panjang ya, celana panjang, terus cingkrang kan, berjenggot, oh Islam ini. Saya maju, saya pajakin. Serius, saya pajakin duitnya, saya minta duitnya. Ini jangan ditiru ya, ini betul-betul nggak bagus ini. Tapi ini untuk sekedar sharing aja. Kebencian saya terhadap Islam saya aplikasikan sampai seperti itu. Saya pajakin, saya mintain duit, nggak dikasih. Tapi saya lihat di sakunya ada duit 20.000. Saya nggak bisa lupa sampai hari ini nggak bisa lupa 20.000. Jadi posisinya itu depan Bank BNI. Ini ada got, ada selokan. Dia berdiri pas depan selokan sini. Ini kayak cor-coran gitu. Saya di sini. Itu saya pajakin. Dia bilang apa? Jangan diambil, ini uang saya untuk beli beras. Beras waktu itu masih 7.500 sekilo. 7.500 8.000. Pokoknya ini buat beli beras. Ibu saya suruh beli beras. Gak peduli, saya ambil. Saya isi saku. Gak cuma sampai situ mas, saya pukul. Serius, saya pukul sampai masuk dalam got. Itu ditolongin sama security-nya bang. Sudah. Long time ago. Oh, tadi murni benci Islam. Asli, saya benci. Dan itu saya kerjakan hampir setiap hari untuk majakin teman-teman Muslim itu. Dulu itu saya benci, saya nggak suka karena pemikiran saya sebelum saya yang dibantai atau saya dibunuh, saya membunuh duluan. Pemikiran saya pada waktu itu seperti itu. Lanjut, sudah SMA, kenalan dengan itu Gundar tadi, ngobrol-ngobrol, sering kita bicara-bicara soal Islam. Satu waktu akhirnya saya coba waktu itu bulan Ramadan, beliau mau puasa, saya tawarkan diri saya untuk masak, untuk menyiapkan sahur buat mereka, tapi di rumah beliau. Jadi saya malam tuh nginep di kiosnya, warungnya tuh nggak terlalu besar, warung-warung gede itu kecil. Saya nginep di situ. Pas bangun, sebelum mereka orang tuanya bangun, saya sama Gudar tuh udah nyiapin makanan dari malam. Saya bikin nasi goreng buat sahur mereka. Terus saya ikut juga ke masjid. Tapi nggak boleh masuk, cuma boleh tempat wudhu di luar. Jadi cuma ngeliatin aja orang ruku. Ya ngeliatin subuh-subuh. Padahal itu masjid itu cuma selang berapa rumah mertua om saya. Ke rumah mertua om saya. Jadi masjidnya di sini, Jalan Ahmad Yani atau apa saya lupa itu. Jadi apa ya? Saya lihat keindahan Islam itu langsung berbalik 180 derajat ketika saya ketemu Mae sama ketika saya lihat orang sholat. Kok mau sholat harus lepas sandal yang pertama, iya kan? Terus bersih, harus berwudu. Terus misalnya seperti teman saya si Gundar itu ketika sudah berwudu di rumah, pas dia ke masjid nggak tahu mungkin kotor atau dia batal atau apa ya, dia wudu lagi. Cuma dia jelaskan sama saya itu batal. Apa batal apa? Saya nggak paham kan? Ya ternyata baru ngerti, oh ternyata mungkin kentut atau apa. Disitulah saya mulai ada ketertarikan. Tapi belum bilang mau masuk Islam, nggak ada pikiran sama sekali, tidak ada. Ada ketertarikan, saya ingin bertanya-tanya, cuma malu. Saya mau belajar sendiri. Cuman nggak dibilang mau belajar sampai buka Al-Quran, baca terjemahan, oh nggak sampai seperti itu. Karena menurut saya pribadi pada waktu itu adalah saya adalah orang Katolik yang taat, berarti saya harus membaca kitab suci saya, bukan kitab suci orang. Kalau saya membaca kitab suci orang, berarti saya bukan orang Katolik yang taat. Simpelnya gitu. Sama juga orang Islam, dia nggak rajin baca Al-Quran, tapi dia rajin baca kitabnya orang. Jadi pertanyaan besar tuh, ngapain bacain kitab sucinya orang kan? Singkat cerita, saya tidak mulai tinggalkan Islam sampai pindah lah dari WK Ubak itu. Saya nggak kuliah, saya pindah-pindah sampai satu titik saya ke Bali. Akhirnya saya hijrah sampailah ke Ambon, mas. Sampai ke Ambon itu tidur di masjid dan segala macam. Pedis lah, pokoknya itu perih. Itu tadi perih. ke Ambon dalam rangka apa itu? Kan sendiri berarti sendiri. Kalau tadi kan ikut sama om. Ya, jadi singkat cerita dari WK Bubak tadi, saya pindah ke Labuan Bajo, Flores. Saya kerja juga sama om di situ. Merantau sendiri ya? Sama om. Kalau ini ke Labuan Bajo masih sama om, karena beliau buka usaha juga di sana, saya yang handle. Habis itu dari Labuan Bajo saya ke Bali. Sempat kerja di Bali. Kerja yang halal dengan tidak halal saya kerjain dua-dua. Yang halal kirim ke orang tua, yang non halal saya pakai hidup di Bali. Itu belum muslim. Halal versi halal betul. Saya kerja di ini. Apa kan pariwisata, jadi saya prakteknya itu di travel agent di Bali. Dipanggil ke Bali.
Jadi ketika sudah lulus ditawarin pekerjaan lagi. Oh, lulus tadi kan Lulus di SMK, sana, ya? saya diambil kembali sama travel agent yang waktu saya tempat PKL lalu. Nah, itu halal bener tuh, gajinya kirim ke Surabaya, nggak ibu. Yang non halalnya saya kerja, saya kelola sendiri, saya pakai sendiri, gitu. Sehingga ceritanya jenuh lah dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Akhirnya saya merantau ke Lombok. Nah di Lombok itu mulailah kerja jadi kuli bangunan. Yang dulu duitnya banyak, terus hari-hari cuman dapat ya 50.000, kan cuman buruh campur, angkat-angkat semen gitu. Di situ saya membangun kayak kos-kosan atau rumah tinggal itu Pak Haji, namanya Pak Haji Rahmat itu. Di depan itu terasnya itu ada keran air. Terus ke arah sana itu ke arah masjid. Jadi banyak itu orang yang mau ke masjid biasa berwudu di rumahnya beliau. Nah saya ini suka ngeliatin, kok berwudu di rumahnya orang, terus rumahnya Pak Rahmat ini kok jadi tempat singgahnya orang untuk sholat, untuk berwudu. Saya jadi pertanyaan, kan jadi kotor, jadi boros listrik dan lain sebagainya. Akhirnya suatu waktu saya berhenti tanyakan sama Pak Haji. Sebelum saya tanyakan, Pak Haji juga tanya duluan ke saya, kamu ini kok nggak pernah sholat Jumat? Dia bilang gitu. Ya saya ini Katolik Pak. Oh Katolik, saya kira kamu tuh Muslim. Beliau bilang gitu sama saya. Akhirnya saya tanya lah, Pak kenapa kok rumahnya Bapak mau dikotor-kotorin untuk orang berwudu? Kan bisa orang wudu di masjid, nggak apa-apa, saya dapat pahala. Itu hitungannya sedekah. Nah kalimat sedekah tadi bikin saya flashback lagi ke tahun 2009-2010 waktu Mae tadi itu, maknya Gundar itu, saya kepikiran sedekah. Orang Islam itu kok dalam hati saya kok goblok-goblok ya. Sedekah kok sampai segitunya, kan bisa dengan cara lain gitu loh. Nggak harus ngotorin, nggak harus buang-buang uang, kan banyak cara lah sedekah kan. Nah, di situ mulai tertarik dengan Islam saya. Saya mulai memperhatikan orang berwudu, saya mulai lihat orang jam sholatnya orang, saya mulai nanya-nanya ke tukang-tukang yang lain. Terus selesai dari situ apakah saya masuk Islam? Oh tidak. Jadi selesai pekerjaan di Lombok, dapat uang dari Pak Haji itu, saya balik ke Labuan Bajo. Saya syahadatnya di Labuan Bajo. Itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kepingin syahadat aja. Serius, tiba-tiba kepingin syahadat, tidak yang dibilang membandingkan agama, enggak. Cuman memang ada beberapa hal-hal urgensi yang menurut saya itu saya tidak mendapatkan jawaban yang puas atau memuaskan ketika saya di Katolik dulu. Itu jawabannya pun tidak bisa dijelaskan dengan dalil-dalil dari mereka. Seperti itu. Jadi seperti salah satu contohnya, ada yang hilang. Ketika kami sekolah Katolik itu dijelaskan bahwasanya Yesus itu meninggalkan bait Allah umur 14 tahun dan kembali lagi ke bait Allah umur sekitar 30 tahun kalau nggak salah, 28 sampai 30 tahun. Nah di part yang miss ini beliau kemana, ini yang saya beberapa kali tanyakan dan belum ada jawaban. Iya, ini gunda saya yang selalu saya pertanyakan ke pastor-pastor manapun di gereja Katolik, mau di WK Bubak, mau di Surabaya, ke bapak saya sendiri pun saya tanya, belum ada jawaban yang meyakinkan. Itu kan harusnya jelas kan? Itu harusnya jelas gitu. Kalau dibilanginnya Tuhan, berarti harus jelas nih Tuhannya kemana nih? Seperti itu. Pada waktu itu pemikiran saya seperti itu, karena gak mungkin dong kalau kita bicara dia adalah Tuhan, kita mengimani beliau sebagai Tuhan, tapi kita nggak ngerti beliau kemana. Kan ada part yang hilang. Beda dengan Islam. Ditanya Rasul umur berapa jadi Rasul, menikahnya kapan, berapa anaknya, berapa istrinya, biografinya jelas. Itu dari situ saya membandingkan, tapi saya tidak sekritis mungkin mualaf-mualaf yang lain yang mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran. Saya enggak. Pemikiran saya sampaikan tadi, kalau saya baca kitabnya orang berarti saya bukan Katolik yang taat. Saya banyak hal-hal yang di perjanjian lama itu saya baca, kayak imamat, masalah makanan halal haram dan lain sebagainya saya baca. Cuman ya kita kan besarnya dengan keluarga Katolik yang taat, tapi ternyata tidak setaat ikut aturan bakunya. Itu ya masih, mohon maaf, masih dulu masih makan daging babi seperti itu kan, apalagi Chinese kan. Seperti itu. Nah disitulah saya mulai belajar, entah gimana saya ke Labuan Bajo, saya syahadat. Disitulah dimulai. Itu berarti waktu syahadat 2013 bulan Maret 2013. Yang mendorong apa itu kok? Enggak, Tiba-tiba ingin syahadat. saya kepingin aja. Pingin aja. Hati itu kayak ini loh yang bener. Pas lihat itu banyak orang wudu, orang 5 waktu ibadah. Saya ini seminggu sekali nggak pergi. Ya, saya yang bermasalah pada waktu itu, memang saya yang bermasalah gitu loh. Cuman apakah cukup kita worship kepada Tuhan kita yang hari-hari ngasih rezeki kok cuma seminggu sekali? Itu menurut pemikiran awam saya pada waktu itu ya. Beda saya sekali lagi saya sampaikan bahwasanya proses Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu beda-beda jalannya. Ada mungkin dengan membandingkan agama, ada mungkin yang cuma dengan salam, ada yang mungkin dengan silaturahmi dan lain sebagainya. Itu proses. Yang pada intinya kan tetap muaranya fitrahnya kita kembali kan? Ya. Kembali ke fitrah. Itu poin-poin utamanya. Itu kan hanya cuma jalannya saja. Berapa banyak orang yang mengerti perbandingan agama tapi dia juga nggak masuk Islam. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran terus dia juga murtad. Nah itu salah satu contohnya itu. Itu kita kan ambil pelajaran itu ya, metode apapun itu ya, itu hanya sebuah perjalanan yang muaranya cuma satu ya, kembali ke Allah, fitrah, kembali ke fitrah. Nah lanjut lagi, setelah saya di Labuan Bajo sudah mulailah hidup
agak goyang ekonomi. Kebetulan om saya tahu, akhirnya saya tidak dipekerjakan lagi. Saya nebeng kerja di bengkel temannya om saya, namanya Koari, orang Surabaya juga, orang Cina Surabaya, Koari namanya. Saya bengkel di sana, nyari duit di situ. Dan lingkungannya muslim, tapi muslim yang abal-abal, yang azan yo nggak sholat, yo bulan Ramadan yo nggak puasa, tapi melok sahur. Yo melok sahur, yo melok buka. Ini piye? Yo ora sholat, yo ora. Ya saya pada waktu itu pemikiran saya, oh ketika sudah masuk Islam, ya sudah. Ya wis padha wae, gak ada bedanya, gak ada. Oh, gak ada yang bimbing berarti lo? Gak ada. Makanya itulah ini saya mau jelaskan ini. Kok sampai saya bisa di Mall of Center ini. Triggernya nggak sini nih sebetulnya. 2013 sampai 2016, wallahi demi Allah tidak ada satupun orang membimbing saya. 3 tahun lo ya? 2013? Ya, hampir 2017 awal lah, kurang lebih hampir 4 tahun tuh, demi Allah tidak ada yang membimbing saya. Ngajarin saya sholat pun enggak, ngajak saya ke masjid pun enggak. Lingkungan saya muslim semua. Tapi kalau jane waktu ini mudik, wah pulang kabeh. Euforia lebarannya luar biasa, tetapi pada saat menjalankan Ramadannya itu luar biasa hancur. Loh saya tahu, saya hafal mereka, masih kontak-kontakan sama saya mekaniknya. Ada orang Banyuwangi, ada orang Surabaya, rantau semua. Jadi ketika mau masuk Idul Fitri, mau masuk Lebaran itu saya sendirian, sedih saya di situ. Itu sempat saya kepikiran sempat memurtad. 2014 itu hampir setahun kan, 2013 ke 2014, Lebaran kedua yang saya nggak sholat Id, saya nggak puasa, saya nggak tahu sholat, bingung dan gelisah. Cuma gelisahnya ini ya gelisahnya orang awam gimana sih? Ibarat jenengan itu dilepas di tempat baru, nggak ngerti bahasanya, sampean itu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti sama sekali kontur tanahnya seperti apa, ya beradaptasi sesuai kemampuan aja. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Dan salahnya saya nggak ke masjid. Gak bisa juga disalahkan orang lain. Kembali ke pribadi saya lagi, saya tidak cari masjid. Tapi nggak bisa juga disalahkan 100% karena saya besarnya di gereja bukan di masjid. Iya, iya kan? Gitu loh. Beda kalau ada yang murtad itu difasilitasi mas, difasilitasi. Bohong itu kalau yang bilang murtad nggak difasilitasi. Nah, akhirnya saya transformasi, saya berusaha untuk cari tahu. Kemarin di rumah saya baru bongkar-bongkar, nggak sempat saya foto. Bongkar-bongkar koper lama saya. Ada tulisan sholat subuh 2 rakaat, jamnya dari jam sekian sampai jam sekian. Sholat ini jam sekian zuhur, asar. Saya tulis, ibu saya baca kemarin, masih sempat dibaca sama beliau. Apa itu Jeffrey? Oh ini pertama kali belajar sholat mah. Jeffrey belum hafal. Ini Al-Fatihahnya masih ada. Tak simpan semua, aku nulis tangan sendiri. Belajar sholat sendiri di kamar. Pakai buku tuntunan sholat cetakan Surabaya kalau nggak salah warna kuning. Aku baca pakai itu. Nah di situ saya belajar sendiri, saya sholat sendiri. Yang sholat yang pertama kali saya kerjakan bukan sholat fardu, sholat tahajud. Tahajud dulu saya nggak ngerti sholat fardu. Di buku itu dijelaskan sholat tahajud faedahnya adalah seperti anak panah yang tidak meleset, iya kan? Loh saya hajatnya banyak ya. Saya susah di tempatnya orang, tapi saya nggak mau ngelapor orang tua saya nggak mau bikin susah orang tua saya. Ya saya coba sendiri. Akhirnya Allah kasihkan lewat mimpi. Lewat mimpi itu, di mimpi itu hanya cuma ada suara ke timur, ke timur, ke timur. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwasanya berarti saya harus hijrah dari Labuan Bajo ke arah timur. Nah timur ini kan luas mas, bisa ke Sulawesi, bisa ke Sorong, kemana, Ambon. Qadarullah, beli tiket kapal Tilong ke Makassar, turunnya di Ambon. Aneh lah. Makassar kan ke... Harusnya Makassar dulu baru ke Ambon. Oh ya. Ngelewatin. Jadi saya itu nggak turun di Makassar mas, turunnya malah di Ambon. Tiket saya masih ada kemarin di rumah, masih saya lihat, nangis saya. Belum dirobek. Tiket itu kan dirobek itu biasanya dirobek kan sama ABK kapal itu kan dirobek. Turunnya harusnya di saya nggak turun mas. Tidur saya cuma di dek 5. Kapal Tilong Kabila kalau nggak salah itu saya di dek 5 di luar. Itu nggak ada kayak nggak dibangunin. Saya nggak kerasa tiba-tiba tidur aja. Tapi tiba-tiba udah bangun di Ambon. Tiket saya masih utuh, ada di rumah itu. Ada, saya nggak bawa, tadi saya lupa. Ada di rumah, tak kumpulin sudah di map itu, mau tak bawa pulang ke Sulawesi Tengah, mau tak laminating. Buat cerita ya, mau cerita gitu. Jadi jangan cuma asal-asal cerita, nanti dikira kita membual kan, membual. Buktinya ada. Ibu saya masih hidup, bapak saya masih hidup, kakak saya masih hidup. Tahu story ini, tahu. Dan mereka tidak pernah komplain ketika saya sharing begini. Ya memang anak saya memang seperti itu, memang hidupnya memang proses hidupnya seperti ini, kayak cerita, kayak drama gitu. Itu skenario-nya Allah. Akhirnya saya turun di Ambon, pas ketika saya turun saya lihat tulisan Port of Ambon. Saya cek lagi, nah ini kan Makassar. Ambon ini di mana? Tahu sama sekali, handphone jangan pakai handphone Samsung lipat. Oh ya, nggak punya Android, nggak punya uang, kere mas. Duit itu cuma bawa 5 juta, karena saya jualin perabotan di kos-kosan untuk pindah. Saya jualin semua perabotan saya, perabotan hasil dari uang yang dapat itu saya jual semua, saya pakai untuk merantau. Nah disitulah skenario-nya Allah dimulai itu di Ambon sebetulnya. Saya mendapatkan keimanan yang benar,
yang benar secara Islam itu sholat dan lain itu di Ambon. Nah, dan pada waktu saya masuk itu belum normal. 2017 ya, 2016 saya masuk Ambon, 2016 akhir. Saya di Ambon itu, di Labuan Bajo tuh dari 2012 akhir kalau nggak salah, saya lupa. 2012, 2013 saya masuk Labuan Bajo, 2015, 2016 antara itu saya pindah ke Ambon. Di Ambon saya 2 tahunan aja, 2 tahun lebih. Turun, saya carilah penginapan. Ada kebetulan keluar pelabuhan belok kiri, penginapan rezeki namanya. Ingat saya Mas, itu wah Masya Allah itu. Yang punya namanya Mas Indra, pemain badminton. Ternyata ketika saya sudah tinggal di Ambon, badmintonan sama beliau juga. Masya Allah kan, baru kenal di situ. Saya pernah nginep Mas dulu Mas, gembel sampean waktu itu kasih saya gratis kamar. Karena itu ternyata apa? Ketika saya sampai di Ambon pagi, saya istirahat, terus sekitar siang-siang itu atau apa? Siang ya sempat saya keluar makan aman. Besok hari keduanya, besok paginya saya keluar lagi macam jam 8 pagi. Hari kedua di Ambon, makan nasi ayam. Kaget saya, nasi ayam 25.000. Aduh, 25.000. Tahun 2016, 2016 dan 2017 itu. Wah. Duit saya cabut, di saku ini cuma 100.000. Di tas itu ada sekitar 4 juta lebih, 4 juta setengah kalau nggak salah, 4 jutaan lah kurang lebih lah. Saya taruh di saku sini, di saku kanan itu duit 100.000, di sini handphone saya. Makan, saya ingat sekali tas saya di samping sebelah kiri, tas samping. Ada orang memang di samping saya makan. Saya ambil uang, saya bayar. Sudah jalan, mau perpanjang penginapan ceritanya, kan 100.000 penginapannya, mau bayar, buka tas, copet Mas. Copet saya. Jadi disilet, tas saya itu disilet, robek, habis semua dompet saya nggak ada. Uang itu yang diikat tuh nggak ada, habis. Oh stres ya di sana. Wes pokoknya nggak karu-karuan. Saya sampaikan ke Babang Hendra, Bang begini. Ya udah nggak apa-apa, bermalam aja dulu 1 malam, tapi besok check out ya. Jadi saya tetap free 1 malam. Nah, begitu free 1 malam nggak bisa tidur kan, besok mau kemana? Iya, mikirnya besok. Allah Ustaz, aduh, keluarlah. Besoknya saya keluar pagi, saya jam 9 tuh check out, nggak salah check out keluar. Hati saya tuh mengarahkan saya keluar ke kanan, ke arah kanan lagi, ke arah pelabuhan terus ke sana. Jalan itu. Jalan kaki, dekat loh, nggak terlalu jauh, dekat. Tiba-tiba kelihatan kubah yang di mimpi saya itu, yang ada arah suara timur itu kelihatan kubahnya Masjid Raya Al-Fatah warna hijau, kubah besar. Sujud syukur saya di situ. Saya langsung bilang sama, ya Allah, kalau di sini tempatku hidup, tempatku baik, jadikan saya di sini. Tapi kalau tidak, pindahkan saya dari sini. Karena ini kan sesuai mimpi. Ya, saya juga ngikut. Ngemper saya Mas di Masjid Raya itu Mas 2 minggu. 2 minggu. Sisa uang di saku itu 75.000. Bawa air mineral botol besar itu yang 1,5 liter itu, pokoknya habis. Refillnya ya air keran wudhu itu. Sampai segitunya saya di Ambon itu. Di Masjid Raya Al-Fatah sampai akhirnya Allah kirimkanlah hamba Allah itu yang bantu saya untuk cari kos-kosan. Dia tiba-tiba saja seperti ya nggak kenal, waktu PNS pokoknya, dia PNS hari Jumat waktu itu, hari Jumat. Itu berarti tadi kan uang tinggal 75. 75.000. Saya nggak makan. Depan masjid itu ada warung makan Munir, dan itu saya cuma duduk minum air ngadepin orang bakar sate, asapnya ke saya. Berapa lama itu kok? 2 minggu. 2 minggu. Wallahi 2 minggu. Ibu saya silakan kalau Minum air keran aja. 2 minggu. Badan saya itu dari 60-an kilo itu sisa 40-an kilo, 45. Kurus sekali. Kurus. Ada fotonya, nanti saya kasih. Boleh dimasukin nanti saya kasih fotonya, saya kirim. Boleh lihat foto saya dulu. 40-an kilo. Habis badan saya. Kalau ini barang untuk baik, bantu saya ya Allah, kuatkan saya. Kalau memang tidak, cepat pindahkan saya. Itu kan 2 minggu kan nggak bentar kok ya. Itu berarti kan di masjid saja. Di masjid. Nah, itulah makanya. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa tidak ada satupun takmir masjid yang nanyain saya? Nah makanya. Lucu. Itu betul-betul aneh dan lucu menurut saya. Saya tidur di emperan, di teras masjidnya Al-Fatah, dekat tempat wudhu. Silakan tanya orang-orang Ambon itu tempat wudhunya di sini ada perpustakaan, di sini emperannya. Ini masuk ke utama masjid. Saya tidurnya di sini dekat tempat wudhu. Nah, syukur alhamdulillahnya saya ke masjid saya jadi bisa sholat 5 waktu kan. Tiap ada ikut. Oh, pokoknya tiap azan ikut aja, sembut terserah mau baca apa nggak ngerti, pokoknya ikut aja. Di situ saya baru dapat kenikmatan. Di situ baru saya tahu, oh ternyata Islam seperti ini. Mulai ada tumbuh rasa. Tapi belum bilang cinta, suka Islam, ya enggak seperti itu. Berproses. Di perpustakaan banyak buku-buku. Saya baca buku-buku itu, buku-buku gratis. Kebanyakan majalahnya Hidayatullah yang paling banyak. Saya sering baca buku-buku Hidayatullah soal Islam apa segala macam saya baca. Dari situlah mulai akhirnya ketemu namanya itu Pak. Saya lupa Pak siapa, besar badannya hitam. Ayo pindah. Siapa ini orang tiba-tiba ngajak pindah ini? Carikan kos-kosan. Sampai akhirnya saya kos di mana? Di depan warung, di depan masjid yang ada warung itu ternyata ibu punya kos-kosan. Itu orang Madura, tapi sudah meninggal beliau. Mamani namanya, Mamani sudah meninggal. Begitu. Sampai saya
saya kerja di situ. Bayangkan dari tempat tidak ada makanan, Mas, sampai Allah kasihkan saya kembali ke tempat sumber makanan di situ. Itu tinggal nyendok aja. Saking lamanya saya nggak makan nasi, saya makan nasi muntah. Subhanallah. 2 minggu kan tadi minum aja ya. Muntah. Terus itu tadi yang ngajak ke Itu nggak tahu, mungkin dia jamaah di situ sering lihat saya, mungkin. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dia sering pesan makanan untuk antarnya ke ibu. Warung itu. Iya, warung itu. Itu bukan punya catering, usaha catering juga, sama tempat warung makan sama catering. Akhirnya saya kerja sama beliau di situ. Nah, di situ sudah mulai futur, dapat pekerjaan, mulai meningkat pekerjaan, resign dari situ karena dikerjain sama tangan kanannya, gajinya 2 juta cuma dikasih 1 juta, kerjanya wah luar biasa. Kerja catering lah, tahu sendiri. Malam nyiapin dulu meja, ngatur piring, paginya habis subuh kita langsung sudah ngangkatin barang, ngatur-ngatur, selesai orang makan kita kumpulin lagi makanannya, sisa makanannya, pulang lagi nggak bisa istirahat, nurunin barang lagi, piringnya dicuci lagi, segitu, sampai segitunya dulu saya. Itu kerja 5 bulan, 6 bulan. Alhamdulillah terus resign, saya kerja di Ambon Plaza, cleaning service. Ini saya nggak pernah cerita detail ini, saya cuma cerita garis besar aja, serius. Cari di channel-channel yang pernah ngundang saya nggak pernah cerita detail. Saya jadi cleaning service di Ambon Plaza. Di situ saya banyak kenal teman-teman Bugis, orang-orang Bugis di Ambon, banyak pengusaha-pengusaha di sana kan. Alhamdulillah banyak yang senang sama saya, alhamdulillahnya banyak yang percaya sama saya gitu di situ. Sampai akhirnya naik lagi dari cleaning service jadi admin. itu tadi ini kok belajar Islamnya belum kok berarti? Belum ya? Nggak belajar Islam, belajar hidup dulu, ngurusin perut lah. Perut dulu yang penting lah, Islam belakangan. Ini dulu, perut dulu yang realistis aja kan. Oh, iya. 2 minggu nggak makan, masa nggak mau makan terus Rek? Aduh, nggak ada tenaga, nggak bisa kerja kan. Sudah, akhirnya naik jadi admin, setelah jadi admin, jadi manajer di sana. Sempat di perusahaannya PT apa saya lupa itu bergerak di outsourcing, bidang outsourcing, sempat ngurusin karyawan cleaning service sama security seperti itu. Terus resign lagi karena dikerjain lagi gaji saya, harusnya dapat 2,5 juta, 3 juta itu waktu itu cuma dikasih 1,5 juta, dikorupsi lagi, ditilap-tilap aja gaji saya. Ya sudah lah, proses hidup kan, pemikiran saya begitu. Oh ya, proses hidup, yang penting selama saya hidup alhamdulillah nggak pernah saya nipu orang, saya nggak pernah makan gajinya orang. Itu prinsip saya. Sudah itu saya jalanin, akhirnya kerja lagi sama teman saya yang punya konter handphone, dibukain konter handphone sama teman saya. Kemarin ke Makassar masih ketemu lagi sama beliau saya, jadi komunikasi masih bagus sama teman-teman di Ambon. Sampai akhirnya capek, saya hijrah ke Toli-Toli. Toli-Toli itu kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Nah di situ, nah saya bisa ke sana juga karena teman saya punya kakak di Toli-Toli situ. Akhirnya saya pindahlah ke Toli-Toli, ngurusin hotelnya kakaknya teman saya tadi, ngurus hotel, bantu-bantu urus hotel, terus ngurusin ini rumah nutrisi. Ada produk rumah nutrisi Herbalife itu saya ngurusin di situ. Saya urus di situ. Yang mulai teratur hidup saya, dan di situ baru mulai belajar Islam. Belajarnya kok bisa ketemunya sama dai-dai Hidayatullah juga. Di situ belajarlah Islam di situ. Pelan-pelan belajar mengaji di sana. Saya belajar Islam, belajar sunnah, dikenalkan sunnah segala macam. Gitu. Dan akhirnya singkat ceritanya menikahlah 2018 sama kakaknya teman saya. Oh, masih kenal ya. Begitu ceritanya. Yang punya hotel akhirnya jadi kakak ipar saya. Begitu. Jadi teman saya punya kakak, yang kakaknya pas di atasnya dia tuh istri saya sekarang. Begitu ceritanya. Oke, itu tahun 2018. 2018 sudah di Palu. Di Palu. Habis menikah bulan Agustus, tanggal 18 Agustus 2018 saya menikah. 1 bulan ke depannya gempa besar itu kan, likuifaksi. Iya, di situ. Ya, dinikmati lagi. Dinikmati. Aduh ya Allah, kok cobaan ini gak ente ini. Bar nikah kok dikasih gempa. Kebetulan rumah saya kan di Petobo, likuifaksi kan. Oh, yang kena. Yang tidak, tapi alhamdulillah rumah saya di atas, jadi nggak kena. Jadi agak ke bawah. Yang likuifaksi bagian bawah, rumah saya bagian atas. Alhamdulillahnya aman. Gitu. Ya itulah, saya kok bingung, ini kok lepas masalah sama orang-orang, ini masalah alam lagi. Wah, Allahu Akbar, capek banget aku. Nah, tapi sudah belajar, alhamdulillah. Sudah mulai belajar, mulai tertarik. Nah, 2018 itulah awal mulanya, Mas. Awal mulanya itu ditawarin untuk membentuk Mualaf Center Indonesia Palu, regional kota Palu. Awalnya saya tolak-tolak. Jadi Coach Steven rahimahullah itu berapa kali nyuruh saya ngurus, saya nggak mau. Sampai akhirnya gempa itu, teman-teman MCI Jogja datang pada waktu itu, yang ngobrol-ngobrol, akhirnya mulai tertarik. Sudah, saya coba-coba dulu. Gitu. Triggernya adalah ketika saya masuk Islam dan saya ditelantarkan. Jadi ketika saya punya yayasan seperti ini kan, insya Allah ketika ada mualaf saya bisa rangkul, ada pembinaan, ada pendampingan kan, secara ekonomi. Saya menjadi trigger itu menjadi pengalaman pribadi saya.
Jadi untuk ngurus mualaf center yang sekarang adalah murni total adalah untuk balas dendam. Supaya saya dulu nggak diurus. Kurang ajar. Ternyata pahalanya banyak. Aku sia-sia ini nggak puasa. Waduh, nggak sholat id. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi itu pelajaran. Artinya pelajaran dari Allah. Ketika saya ditempatkan posisi seperti itu, ternyata tujuannya untuk sekarang. Untuk mungkin lebih kuat. Untuk mungkin lebih bisa. Saya kan merasakan langsung, bukan cuma cerita gitu loh. Susahnya kita mempertahankan Islam itu saya rasa. Jadi ketika ada mualaf baru diuji lapar sedikit udah ngeluh, sudah pernah makan nggak makan 2 minggu kan? Kalau belum coba ngeluh sih gitu. Saya selalu gitu. Membandingkan artinya apa? Kamu jangan ngeluh karena di Al-Quran disampaikan, dijelaskan bahwasanya ya kamu jangan mengaku beriman ketika kamu belum diuji. Kelaparan, kehausan, ketakutan, jangan dulu. Ya kamu mengaku beriman diuji dulu kan? Alhamdulillah saya sama Allah diuji sampai 0. Cuma dari 0 ya Pak. Alhamdulillah. Ya tapi tujuannya ternyata tetap berprasangka baik sama Allah. Ya alhamdulillah sampai hari ini Mas bisa ngurusin mualaf, bisa minimal adalah yang bisa saya tinggalkan untuk mualaf saya. Seperti itu. Nah kalau hubungan alhamdulillah baik ya, baik sekali dan biasa video call kalau kita jauh tuh video call, dan ibu saya itu selalu tahu aktivitas saya di mualaf center. Ketika saya mau evakuasi jenazah mualaf saya izin sama ibu saya sampaikan saya mau menjemput. Ya biasa nasihat ibu saya itu karena saya temperamen orangnya. Paling cuma disampaikan ya pelan-pelan, jangan emosi, jangan sampai kepancing, toh posisi benar jangan sampai jadi salah. Ini nasihat seperti itu. Artinya orang tua saya tahu kegiatan saya, paman-paman, tante-tante saya semua keluarga besar tahu kegiatan saya sekarang di kemualafan. Sampai hari ini pun jadwal saya hari ini pun dengan teman-teman di sini, ya keluarga saya tahu saya hari ini jadwalnya di sini. Oh kegiatan amalnya, ya alhamdulillah seperti itu. Seperti itu. Belum. Ya nggak tahu lah bagaimana skenario nya Allah kan, kita kan terus berprasangka baik, terus mendoakan. Kewajiban kita sebagai muslim kan mendoakan mereka yang belum mendapat hidayah. Wajib kita doakan terus. Kalau memang Allah tutup hari mereka, umur mereka dengan belum beriman kepada Allah dan Rasul, ya sudah takdirnya mereka seperti itu. Kita kan nggak bisa maksa, cuman ya berharap untuk bisa merubah takdir, ya berharap sekali, mau gitu loh, mau seperti itu. Alhamdulillah. Istri lagi hamil 7 bulan sekarang. 7 bulan. Iya 7 bulan. Anak ketiga. Iya. Alhamdulillah. Kalau hubungan dengan mertua sama orang tua baik sekali. Baik semua, alhamdulillah. Keluarga saya alhamdulillah sih. Alhamdulillahnya di situ ya. Jadi orang tua mertua kemarin saya mau pulang, mertua bilang titip salam buat orang tua di sini. Berapa kali kan mertua perempuan saya pernah ada kakak juga di Malang, kakak ipar saya di Malang ini sempat juga ke Surabaya ke sini ketemu ibu saya bikinkan kue apa segala macam, mertua bawa pulang ke Palu. Baik kok hubungan alhamdulillah. Enak kok. Ya, karena memang tidak ada paksaan kan, dan prinsip saya itu adalah sebelum menikah tuh istri saya juga sampaikan kalau orang tuamu tidak terima saya jangan dipaksa karena akan susah nanti jadinya kan, akan tidak ketemu gitu. Nah, itu nasihat sih bagus juga dan ternyata benar. Kalau nggak cocok atau nggak nerimo ojo dipaksa karena kan kita butuh ridho. Dan saya banyak belajar juga dari istri saya soal ridho orang tua dan lain sebagainya seperti itu. Alhamdulillah. Tadi kan orang tua juga aktif di gereja kan? Iya, aktif. Saudara juga masih? Iya, masih ibadah apa masih biasa ibadah di gereja masih. Jadi kalau dari keluarga, insya Allah nggak ada ini kok ya. Maksudnya ujian biasanya kan? Sudah ada ya, sudah lewat. Wes lewat ya, nggak usah dibahas gitu. Terus intinya ya setiap mualaf itu atau yang baru masuk Islam, kalau dia mengatakan dia tidak diuji sama Allah, akan jadi tanda tanya besar buat kami yang diuji. Karena di Al-Quran sendiri kan disampaikan juga kan, ya kalau mengaku beriman pasti akan diuji, pasti. Hatta orang Muslim pun dari lahir pun, Islam dari lahir pun kan, ketika dia menghijrah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kan pasti diuji juga. Minimal apa? Minimal ekonomi, finansial pasti terganggu dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Gitu. Ini ya Pak, kalau dilihat dari perjalanannya tadi kan pindah ke satu daerah ke yang lain. Ini rencana pindah lagi nggak? Nanti ke depan. Janganlah, sudah punya istri, punya anak, sudah standby di sini ya. Kalau belum punya istri kayaknya saya paling di Palu cuma 2 tahun. Pindah lagi karena habis gempa kan. Subhanallah. Saya umur seumur hidup itu baru saya kena bencana alam itu di wilayah Sulawesi Tengah. Saya cerita sedikit ya, flashback sedikit. Ketika saya pindah ke Toli-Toli, baru tinggal 1-2 bulan itu nggak salah, masuk bulan Ramadan, itu banjir bandang Toli-Toli. Mas, banjir bandang, tingginya tuh sampai pinggang. Saya nggak pernah banjir bandang posisi puasa. Untungnya di swalayannya kakak ipar saya, karena kakak ipar punya swalayan, saya kasir juga di situ kan, bekas kasir di situ. Jadi aman, makan di dalam, buka puasanya ada roti, ada apa. Tapi itu seumur umur saya baru rasa itu namanya banjir bandang itu. Sampai segini, banjir. Jadi air laut naik, ini
air banjir mau ke laut nggak bisa, tabrakan. Wah gila tingginya sampai di sini. Pernah itu masuk di YouTube, masuk di Google kok. Sampai menteri dulu Ibu Kofifa itu kan sempat, menteri dinas sosial kan sempat ke sana juga meninjau lokasi. Banjir besar, banjir mana? Toli-toli. Terus habis itu 2018 pindah ke Palu dapat gempa, likuifaksi. Wah subhanallah, luar biasa. Seru. Seru ya. Seru kan? Ya hidup Kalau begitu. sudah sekarang mungkin ngerasa seru kan, tapi waktu itu sempat Stres, tapi saya menyikapi problemnya adalah begini. Ketika kita dikasihkan satu masalah oleh Allah, berarti kita ini mau dikasih naik kelas. Prinsip saya selalu begitu. Kalau saya dimentokkan oleh sesuatu permasalahan oleh Allah, permasalahan ini, apalagi permasalahan yang seperti bencana alam, itu kan bukan masalah saya, gitu loh. Ya mungkin juga bisa jadi masalah saya, karena itu berarti mau naik kelas. Dan saya alhamdulillah sama istri itu sudah mau dibelikan tiket pesawat, dikasihkan uang sama teman-teman alumninya. Kebetulan istri kan alumni Unhas Makassar, jadi disuruh pindah dari Palu, suruh berangkat ke Makassar. Mama saya suruh saya pulang ke Surabaya. Nah pada waktu itu dilema kita berdua, lihat saudara, kan rumah saya ini kan rumah saudara semua, jajar semua, mertua di situ semua, terus ujung masjid. Jadi kita dilema, kita lihat saudara sendiri, kita lihat orang tua, nggak sampai hati lah. Tapi kalau orang tua mau pindah aja. Akhirnya nggak jadi pergi. Uang yang dikumpulkan itu sebesar 5 atau 6 juta itu yang istri saya dapat dari teman-teman yang kumpul, kita beliin beras lagi, kita bagi-bagi lagi. Nah di situ loh baru, wih masya Allah itu bantuan masuk kayak air ngalir mas. Di situ. Pokoknya uang itu nggak berlaku kalau saya lihat waktu bencana itu, benar-benar nggak berlaku. Yang berlaku adalah orang-orang yang tawakal dan dia ikhtiar, dan betul itu dibilang ikhtiar itu yang merubah. Kita usaha dan kita tawakal. Karena ada orang yang dapat bencana dia hanya duduk menunggu bantuan datang. Ada tipikal orang yang ketika bencana dia berusaha mencari tanpa menjarah ya, mencari bantuan ke dinas-dinas terkait. Ya saya sama istri saya kerjakan itu. Alhamdulillah malah banyak yang masuk banget. Kita bisa bantu lagi korban yang lain, kan senang mas. Sama-sama hidup. Lama kita di tenda itu mungkin sebulanan, 2 bulan lebih lah. 2 minggu lebih di tenda, tidur di tenda. Tenda depan rumah itu kan hutan semua itu. Insyaallah. Seru mas, seru. Alhamdulillah kalau sekarang di MCI Regional Sulawesi Tengah ya, kegiatannya kita itu sama mungkin di regional lain ya, ada diskusi sebelum syahadat, terus setelah syahadat itu kalau sama saya itu wajib ikut pembinaan. Untuk apa pembinaannya? Untuk mengambil berkas-berkas yang akan digunakan untuk merubah kolom agama di Capil gitu. Dan kami fasilitasi juga sampai ke Capil biasanya. Jadi misalnya akhwat-akhwat yang belum berhijab, kalau sudah masuk Islam, saya dampingi sampai ganti foto yang hijab, ganti kolom agama, bikinkan kakak baru kalau dia nggak menikah toh. Tapi biasanya ada yang datang, ujung-ujung datang cuma mau minta sertifikat syahadat, tapi mau nikah kan, mau buru cepet, saya nggak layani. Saya arahkan ke yang lain. Saya nggak mau nanti permasalahan ini nanti akan saya bawa ke akhirat. Saya akan ditanya sama Allah nanti, kamu nyadatin kok kamu nggak bimbing. Gini banyak pertanyaan lah, malah saya sudah kepikiran gitu, sudah pusing. Belum lagi tanya dosa-dosa kita sendiri kan, masalah kayak begitu-begitu. Biasa kami MCI Sultan itu dengan tim kita arahkan ke dinas terkait begitu. Kita nggak layani, kita layani yang betul-betul mau belajar, yang mau ikut pendampingan, mau dampingi. Terus persyaratannya untuk ngambil apa kok? Persyaratannya untuk ngambil itu yang pertama bisa Al-Fatihah, setoran Al-Fatihah. Terus bacaan-bacaan sholat. Terus minimal surat-surat pendek 3 kul itu dihafal sama gerakan sholat. Kalau selama ikut pembinaan bener, dia mencatat dan dia berusaha untuk amalkan. Sholat ini kan bisa jadi, sholat ini kan gampang kita praktekkan kalau kita sering kerjakan. Ketahuan itu kalau mualaf yang datang cuma mau hafalan, dia hanya menghafal dan dia tidak akan mengerti. Kadang itu lupa. Biasa habis rukuk langsung sujud. Detail saya sama perhatikan. Jadi praktek dulu, coba praktek sholat. Tapi dijaharkan, coba jaharkan bacaannya. Niatnya jaharkan semua, saya mau dengar. Oh ya, baca niat. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, bahasa Indonesia. Jaharkan dulu. Dari mulai wudhu sampai sholat, sampai salam. Dari mulai toharonya itu dari wudhu sampai salam. Dia prakteknya itu. Jadi saya merhatikan, oh kamu nggak biasa sholat, masa dari ruku langsung sujud? Nggak benerin, tak biarin dulu. Tak benerin, ayo ulang lagi. Makanya sholat. Ketahuan. Pokoknya kalau mualaf itu rajin sholat, dia berusaha untuk mendekatkan dirinya sama Allah, ke masjid, dia sholat berjamaah. Insya Allah itu ketika praktek kalau cuma seminggu 2 minggu itu udah gerakannya udah enak. Kan kita ini kan ketahuan kalau nggak biasa duduk tahiyat itu. Ini sakit semua, jadi posisinya kan ketahuan, nggak bisa bohong. Karena ini kan masih kaku semua. Mualaf kan nggak pernah gitu. Ketahuan itu. Nah, itu kalau sudah selesai praktek, baru kita kasih. Nah, ketika sudah kita kasih, biasanya kita tanya nih, kerjaannya apa? Sambil itu kita tanya, kita carikan solusi. Apa? Modalnya mau modal apa? Gitu. Saya ngajarkan mereka untuk tidak berhutang.
Jadi sebisa mungkin kamu usaha apa, saya coba bikinkan ranah usahanya, nanti kita bantu. Kamu ikut kerja sama kita gaji. Supaya kamu jangan beban dengan hutang. Dari gaji itu kamu kumpul dan buka usaha sendiri. Kalau enggak, saya carikan pengusaha yang butuh karyawan, saya lemparkan ke sana, mereka yang gajimu kau simpan untuk buka usaha kalau memang mau buka usaha. Gitu. Seperti itu sih. Jadi pendampingannya sampai ekonominya bisa. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan kalau dikerjain dikerjain itu. Dikerjain. Iya, jadi pernah satu kali itu ada ibu-ibu di KDRT sama suaminya, minta dijemput, minta dipindahkan, dievakuasi lah ceritanya. Saya jemput, saya pindahkan, saya kasih motor, saya kasih kos-kosan, saya kasih pekerjaan. Jadi tukang setrika laundry. Wah, dia ngomong sama tetangga-tetangganya, saya dipaksa kerja sama Ko Jeffrey. Ini uangnya nanti mau di-store sama Ko Jeffrey. Kapan lu gaji setrika lu piro? Lu kayak uripmu dhewe lo males. Nah, disitulah saya jadi banyak pelajaran. Akhirnya motor saya tarik kembali, fasilitas kos-kosan saya tarik kembali, semua saya ambil. Sudah, ibu terserah mau kemana, silakan pergi. Langsung gitu, terserah sampean mau kemana. Sudah fitnah kan? Nah itu. Sering gitu berapa kali dikerjain gitu sering. Kita kasihin kerjaan, mereka maunya disuap mas. Banyak yang mau disuap aja, nggak mau kerja keras tapi mau menikmati hasilnya. Gimana caranya? Nggak mau kerja tapi mau menikmati hasil. Seperti itu. Dan itu beberapa kali saya dapati di Palu khususnya. Seperti itu. Kalau untuk saudara-saudara saya turis ya, turunan Islam ini, yang pertama jangan lupa, selain kita ngaji itu juga ada satu kewajiban yang paling utama daripada jihad. Salah satunya adalah birrul walidain. Kalau orang tua kalian masih hidup, orang tua kalian masih ada, sebisa mungkin manfaatkan peluang itu. Karena nanti kalau sudah meninggal salah satunya, maka pintu surga salah satu dari pintu surga itu akan tertutup. Itu rugi besar. Rugi besar. Kenapa saya bilang rugi? Saya baru rasakan itu manfaatnya sekarang. Ketika saya mulai belajar untuk mengerti Islam, saya belajar untuk mengerti Sunnah, saya belajar untuk mengerti Al-Quran dan Sunnah dan lain sebagainya, ternyata tidak komplit ketika tidak bisa kita amalkan kepada orang terdekat kita, yaitu orang tua. Itu. Terus pesan saya yang kedua untuk muslim-muslim semuanya ya, pada umumnya muslim atau muslimah, pengusaha terutama, jangan lupa untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu jangan sampai lupa, karena ada hak Allah di setiap harta kita. Jadi kita punya harta, usahakan dikeluarkan zakatnya. Ingat, itu ada haknya Allah di situ. Ya terserah untuk apa segala macam. Yang intinya, ketika harta kita cukup untuk berzakat, maka segera berzakat. Jangan ditahan-tahan, supaya nggak hilang barokahnya, nggak hilang berkahnya. Itu supaya berkah lah, usahanya semakin berkah dan semakin lancar. Karena dari harta bapak-bapak atau ibu-ibu itu yang dikeluarkan di zakat itu, insya Allah itu akan dimanfaatkan dan akan dampaknya itu akan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Seperti itu. Terus yang ketiga, untuk saudara-saudara saya yang insya Allah mau bersyahadat ya, yang mau bersyahadat, syahadat aja dulu, gak usah mikir. Kebanyakan mikir, kebanyakan setannya nanti, kebanyakan setan. Menjadi seorang muslim itu bukan sesuatu yang sulit, karena kita muslim itu sudah fitrah dari lahir. Hanya kalian ini keluarnya itu beda-beda. Ada yang keluar dari Katolik, ada yang keluar dari Kristen, ada yang keluar dari Buddha, Hindu dan sebagainya. Artinya fitrah kita memang sudah muslim. Muslim itu kadang-kadang berserah kepada ketentuan Allah, berserah kepada aturan-aturan Allah dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu ketika ada saudara-saudara kita yang mau bersyahadat, silakan segera cari masjid terdekat, cari mualaf center di wilayah tempat tinggal kalian, langsung syahadat. Terus yang terakhir, ini jangan lupa, yang untuk yang mensyahadatkan dan untuk kaum muslimin dimanapun berada, jangan sampai prosesi syahadat itu hanya menjadi euforia. Ketika syahadat rame, ngasih buku, ngasih Al-Quran, mualaf nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti. Mualaf itu ngertinya didampingi, diajarin, kayak bayi, diajarin belajar, baca, diajarin sholat, diajarin dan sebagainya. Jadi jangan sampai hanya menjadi euforia dan akhirnya mualaf tadi terlunta-lunta, gak karu-karuan lah, nggak tahu mau arahnya mau kemana, nanti malah bisa menimbulkan fitnah-fitnah yang lebih besar. Dan ingat, yang mensyahadatkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Jangan lupa itu. Karena kalian masukkan orang Islam, kalian nggak bimbing, berat pertanggungjawabannya. Apalagi sampai dia nggak sholat, berat pertanggungjawabannya. Jadi penting untuk saling mengingatkan dan juga menutup. Ingat, permasalahan mualaf ini bukan permasalahan mualaf center saja. Permasalahan mualaf ini sudah ada dari dulu dan itu adalah permasalahan semua kaum muslimin dimanapun berada. Jadi kalau ada lihat mualaf yang dizolimi, jangan nelpon mualaf center, ambil tindakan dulu baru telepon.
Kebanyakan kan sekarang, wih sana mualaf center telepon aja dulu mualaf centernya. Ya jangan. Kalau kamu lihat depan matamu kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau mampu, rubah dengan tangan, ya kan? Ketika nggak mampu dengan tangan, ya sudah. Selama-lamanya iman. Iya, hati. Ya kalau sudah selama-lamanya iman, pasti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah lagi. Gitu. Kami di mualaf center juga ini membiasakan diri untuk melihat kemungkaran dirubah dengan tangan. Salah satunya apa ya? Misalnya jemput mualaf, jenazah mualaf itu, berusaha, gitu loh. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana, saudara-saudara kita yang muslim, apalagi yang sudah ngerti tapi nggak berani, ya dipertanyakan keimanannya juga. Mungkin begitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.